Janjian. Di hamparan Khatulistiwa, di mana bumi pertiwi menyuguhkan anugerah tanpa batas. Ya, kalau saya melihat memang pangan ini sangat penting untuk kita perhatikan ya, karena pangan bukan saja menentukan bagaimana kehidupan masyarakat, tetapi juga pangan atau sektor pertanian secara keseluruhan juga berkontribusi penting terhadap ekonomi nasional, baik dari sisi pembentukan PDB maupun penyerapan tenaga kerja, investasi maupun realisasi kredit. Nah, namun yang kita perhatikan memang pangan ini semakin turun kontribusinya terhadap seluruh indikator yang saya sampaikan tadi. Kenapa ini penting? Kita bisa melihat yang pertama, ketika pangan ini dapat dijaga dengan harga terjangkau gitu ya, masyarakat akan relatif mudah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di mana ketika itu tidak terpenuhi, maka ini akan berat dan akan menjebak mereka di garis kemiskinan gitu ya. Yang paling penting sebetulnya di Indonesia itu kita melihat keberadaan beras ya. Kalau kita lihat beras itu kontribusinya terhadap pembentukan garis kemiskinan baik di perkotaan maupun di pedesaan itu di atas 20%. Artinya kalau ingin kemiskinan ini bisa dihilangkan secara berlahan, perbaikilah tata niaga beras. Gitu ya. Yang repot sekarang kan konversi lahan kita itu sangat signifikan dibandingkan kemampuan kita untuk membuka lahan baru ya. Dengan jumlah penduduk yang naiknya cukup signifikan gitu ya. Jadi ini teorinya Malthus ini berlaku nih, yang menyebutkan bahwa kita akan kelabakan ke depan ketika pertumbuhan itu stuck, sedangkan pertumbuhan jumlah manusia tidak bisa direm. Itulah yang menjadi kenapa pangan ini sangat penting, apalagi akhir-akhir ini kan inflasi volatile food itu udah sekitar 6, berapa persen gitu ya. Artinya 6% itu yang harus dijaga oleh pemerintah agar ini kelas menengah ke bawah ini tidak jatuh ke angka kemiskinan. Karena gini Mas, jadi kan kelas menengah kita itu bukan kelas menengah yang settle, dalam artian mereka tidak berada di aspire. Artinya kan ada beberapa kelas menengah yang dikategorikan oleh World Bank. Nah, kita itu kelas menengah kita sebagian besar adalah di bagian yang hampir miskin tapi tidak miskin gitu. Jadi ketika ada shock jadi harga pangan, mereka akan rentan jatuh ke garis kemiskinan. Apalagi garis kemiskinan kita itu yang paling unik di dunia dibandingkan negara lain gitu ya. Kemarin saya baca kalau misalnya dihitung-hitung kita sebenarnya jumlah kemiskinannya salah satu paling besar di dunia. Begitu sih Mas, kenapa kita harus perlu memperhatikan pangan gitu ya, karena kita makannya beras sama seluruh Indonesia gitu ya, tidak ada diversifikasi gitu. Sementara kemampuan kita untuk memproduksi beras katakanlah itu sangat dihadapkan pada masalah perubahan iklim gitu ya. Siapa sih anak muda sekarang yang mau bertani? Nggak ada kan. Orang saya juga anaknya petani, nggak mau jadi petani karena nggak ada di sana prospek kehidupan yang lebih baik gitu ya. Karena kayak saudara saya itu tuh misalnya setahun itu kan panennya 3 kali. Sekali panen itu paling banyak didapatnya cuma 1.500.000 gitu ya. Makanya nilai tukar petani kita itu terutama yang bahan pangan atau pangan pokok itu belum pernah naik signifikan gitu ya, kecuali nilai tukar petani untuk yang perkebunan, karena itu ada CPO di sana yang memang sangat laku di pasaran global saat ini. Begitu sih Mas, saya melihat kenapa pangan penting bagi kita saat ini dan ke depan. Tapi kira-kira surplus dan itu akan diekspor untuk kebutuhan luar negeri itu gimana? Saya pikirnya nggak usah terlalu jauh dulu ke sana ya Mas. Kita penuhi dulu domestik ya, domestik dulu dipenuhi gitu ya. Kalau misalnya domestik ada menunjukkan penurunan harga beras itu baru oke kita ekspor. Toh kita lihat juga data terakhir saya baru olah ya di September Pak Oktober itu harga beras masih naik 3% dibandingkan tahun lalu. Artinya kita nggak usah heboh-heboh dulu mau ekspor mendapatkan devisa, dalam negeri aja dulu bereskan gitu ya. Apalagi survei yang dimiliki oleh pemerintah itu bukan mencakup seluruh pasar tradisional. Jadi hanya beberapa pasar tradisional. Ya kalau misalnya kita disurvei gitu ya, pasti kan data itu akan relatif tidak akan jauh meloncat ya Mas, karena dia udah sering disurvei di pasar itu. Tapi untuk pasar-pasar yang tidak disurvei, bisa jadi harganya lebih tinggi dibandingkan dengan pasar yang disurvei. Nah apalagi sekarang tipikal petani kita itu kan bukan petani yang memenuhi untuk kebutuhannya, bukan swasembada Mas. Karena gini,
yang saya perhatikan di desa sekarang, petani itu tidak menjemur hasil panennya, tapi menjualnya dulu baru dia beli beras. Itu yang repot. Makanya nilai tukar petani itu tidak pernah bagus, karena dia tidak mau kalau dulu kan waktu saya masih kecil itu kalau nenek saya, opung saya itu udah panen itu akan dijemur dulu berasnya, padinya, nanti ditumbuk, baru dia untuk suasembada dulu. Makanya konsep resi gudang itu sejak dulu udah ada sebetulnya, dia tumbuk dulu di gudang gitu ya. Nah sekarang kenapa nggak bisa seperti itu? Karena kebutuhannya semakin berat gitu ya, semakin banyak yang harus dipenuhi oleh petani sekarang, pupuk yang tidak tersedia gitu ya. Kadang dia belum panen juga sudah diizin untuk mendapatkan pupuk. Nah itulah yang mungkin menurut saya kita tidak perlu dulu mikir kemana ekspor, swasembada dulu deh, beresin dulu dalam negeri gitu ya. Nanti indikatornya apa? Apakah harga beras itu terlihat turun nggak dalam beberapa tahun terakhir? Kalau dia turun signifikan bagus gitu ya, kita tidak heboh lagi nanti ada masalah di India, di Thailand yang sebagai eksportir beras dunia. Itu yang bikin kalang kabut kita pada saat 2002 gitu ya, pada saat ada gejolaknya Rusia dan Ukraina bermasalah, terus kita justru terdampak oleh harga beras gitu kan, yang makanya inflasinya nggak karu-karuan di 2022. Jadi kalau saya melihatnya perbaiki dulu dalam negeri tata niaga seperti apa, karena data BPS itu data yang menggambarkan bagaimana tata niaga beras itu yang sangat panjang, terutama untuk provinsi-provinsi di luar Jawa. Gitu ya. Kalimantan dari mana sih berasnya? Ya dari Jawa, Mas. Tidak mungkin dia bukan tidak mungkin, agak susah di Kalimantan itu untuk menanam padi yang memang alamnya tidak mendukung gitu. Jadi nanti aja dulu itu. Karena kita lihat juga jumlah penduduk semakin tinggi banyak gitu, sementara kemampuan kita untuk memproduksi beras dan diversifikasi pangan pun tidak jalan gitu ya. Diversifikasi pangan paling dilakukan oleh orang-orang yang justru lifestyle-nya tinggi gitu ya, orang-orang selebritas gitu ya, orang-orang kaya, dia udah nggak mau makan beras karena katanya karbonnya lebih tinggi dibandingkan dia makan yang lain gitu ya, yang lebih memiliki karbo yang lebih rendah gitu, sehingga dia cepat lebih tinggi maksud saya, makanya dia lebih cepat kenyang gitu. Jadi kembali ke situ, perbaiki dalam negeri dulu, swasembada dulu, baru nanti mau ngapa-ngapain terserah gitu ya, tapi dalam negeri amankan dulu. Nah, untuk pengaruh rantai distribusi terhadap mahalnya harga pangan tuh menurut Bang Abdul itu harus seperti apa nih Indonesia? Yang penting memang diperpendek gitu ya rantai pasoknya, bukan rantai distribusinya. Kan sekarang kalau kita lihat ya, ini mungkin berlaku juga untuk komoditas lain. Pada saat panen, katakanlah di sentra-sentra produksi beras itu tidak bisa langsung diambil oleh daerah-daerah yang defisit. Misalnya gini, saya defisit dikatakan di Kalimantan, itu kayaknya nggak bisa langsung ngambil ke katakan sentra produksi beras katakanlah di Jawa gitu ya, katakanlah di Jawa Tengah gitu. Dia nggak bisa langsung ke situ, Mas. Dia ngambil dulu ke pasar induk gitu ya. Makanya dia distribusinya panjang. Jadi 2 kali permainannya itu panjang. Jadi harga yang ada di pasar induk itu kan sudah kalkulasi dari produksi awal ke pasar induk baru ke Kalimantan gitu ya. Tidak bisa langsung Kalimantan ke sini gitu. Kalau misalnya bisa langsung ke sini itu lebih gampang, tidak perlu ke sini. Padahal di sini kan pasar induk ini sudah sangat besar margin antara dia diproduksi sentra produksinya ke pasar induk lalu ke daerah yang defisit. Kemarin sih sudah ada pada saat kita masalah di 2022 gitu ya. Pada saat harga pangan sangat tinggi, pemerintah daerah sudah mengalokasikan dana untuk memperbaiki itu. Tapi saya nggak tahu ya, kita biasanya gitu kalau udah nggak heboh gitu, yang kebijakan-kebijakan yang bagus itu tidak dilanjutkan gitu ya. Waktu itu juga ada kontribusinya KL yang lain gitu ya. Harusnya kan ini tetap dipegang gitu agar nanti pada saat terjadi shock lagi yang namanya produksi beras ini, kita tidak lagi memulai dari awal gitu sih, Mas. Gara-gara karena kontribusi impornya itu tinggi juga kita. Jadi impor tinggi, nah yang di dalam ini kebanyakan jadinya harganya naik. Bisa jadi, karena kan kita kalau misalnya itu kita defisit dalam negeri, emang impor jadinya kan. Dan yang dikeluhkan petani itu tuh impornya pada saat panen raya, itu yang menyebabkan mereka itu sakit hati gitu ya. Itu terutama untuk komoditas seperti beras, bawang putih sehingga bawang merah atau yang lainnya. Apalagi sekarang dalam kondisi depresiasi rupiah yang signifikan hampir 17.000,
wah impor itu semakin mahal. Dan siapa yang menikmatinya? Ya pengimpor, siapa lagi? Kita kena dampaknya saja gitu ya. Makanya kalau bisa sih mas-mas yang punya duit ini, kalau misalnya dia yang nawarin jual tanah sawah di kampung, beli aja gitu, agar nanti nggak kecukong-cukong untuk berginja sawah itu gitu sih. Karena pada saat udah berpindah itu nanti lama-lama tidak akan jadi lahan pertanian lagi mas, akan jadi perumahan perginya. Perumahannya, tempat saya udah banyak perumahan. Yang dulu saya masih kecil nyari ikan di situ, tiba-tiba sekarang udah jadi perumahan, dipetak-petakin. Udah nggak ada yang namanya produksi beras di situ. Dan produksi beras pun sekarang udah tidak sebagus zaman dulu gitu kan ya. Meskipun ada mekanisasi segala macam, tapi orang memaksimalkan panen itu tidak seperti yang dulu. Yang seperti saya sebutkan tadi, ada katakanlah penyimpanan di gudang gitu ya. Pada saat shortage nanti itu yang dikeluarkan. Jadi harga itu tidak begitu mahal di tingkat petani maupun di tingkat konsumen begitu mas. Sebetulnya program sih udah banyak ya mas ya. Yang paling penting sebenarnya bagaimana pemerintah mendukung dari sisi Saprodi, sarana produksi pertanian, itu namanya Saprodi kalau tidak salah. Ini kalau di kampung saya itu istilah lagi kampung saya nih, kalau misalnya mau beli pupuk itu nggak ada pupuknya. Terus kalau misalnya dia mau mau obat-obat pertanian pun itu harus nunggu beberapa bulan dulu. Keburu mati tuh dimakan sama tikus ya. Jadi sebetulnya dengan fokus kepada aspek-aspek saprodi, pembunuhan saprodi ini dan konversi lahan yang bisa di stop dulu, itu saya pikir sudah menjadi tahapan awal bagaimana kita memiliki ekspektasi atau keinginan untuk menjaga sektor pertanian ini. Kenapa ini penting? Karena ya yang saya sebutkan tadi, karena kalau negara lain memang sudah tidak lagi ke pertanian ya, mereka sudah ke perkebunan gitu ya, karena mereka sudah memiliki teknologi yang bisa bikin orang cepat kenyang gitu kan, yang kita belum bisa mengarah ke sana gitu mas.